Pernahkah Anda merasa dunia bergerak terlalu cepat? Setiap hari kita dibanjiri informasi, tuntutan, dan harapan yang seolah tak pernah selesai. Kita terburu-buru untuk membalas pesan, menyelesaikan tugas, atau sekadar membuktikan diri. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu kebenaran yang sering terlupakan. Kekuatan terbesar manusia bukanlah pada kecepatan atau keberhasilan yang riuh, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang, tetap berdiri, dan menahan diri meski badai kehidupan melanda. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa bukan hal-hal di luar yang menguasai kita, melainkan reaksi kita terhadapnya. Kesabaran adalah wujud keberanian yang paling hening, sebuah ketenangan batin yang menuntun kita untuk bertahan, memahami, dan tumbuh di tengah ketidakpastian. Kesabaran dalam dunia yang berlari tanpa henti adalah tindakan yang tampak sederhana, namun sesungguhnya memerlukan keberanian luar biasa. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu diukur dengan kecepatan. Kecepatan berpikir, bekerja, menghasilkan, bahkan berbahagia. Ketika satu klik dapat mengantar barang ke depan pintu, satu unggahan dapat mengubah persepsi dunia tentang diri kita, dan satu notifikasi dapat mengacaukan ketenangan pikiran, kesabaran menjadi sesuatu yang hampir asing. Kita terbiasa menuntut hasil tanpa jeda, menuntut jawaban tanpa proses, dan menuntut pencapaian tanpa perjalanan. Dalam pusaran itu, kecemasan tumbuh seperti bayangan yang mengikuti langkah siapapun yang mencoba mengejar ritme dunia modern. Namun di tengah kecepatan ini, ada bentuk keberanian yang tidak bising. Keberanian untuk berhenti sejenak. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk perlawanan terhadap budaya tergesa-gesa. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak larut dalam tekanan waktu yang seolah terus menuntut lebih. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah hiruk-pikuk produktivitas yang dijadikan ukuran nilai manusia. Di dunia yang memuja hasil instan, menunggu dengan tenang menjadi tindakan yang nyaris heroik. Setiap kali kita menunda reaksi spontan terhadap sesuatu, sebuah pesan yang memancing emosi, sebuah komentar yang menyinggung, atau bahkan kegagalan yang datang tak terduga, kita sedang berlatih menjadi sabar. Kita sedang melatih diri untuk tidak dikuasai oleh ketakutan akan tertinggal, untuk tidak tergoda oleh ilusi bahwa hidup ini harus selalu berlari. Kesabaran adalah keberanian untuk mempercayai bahwa tidak semua hal perlu segera terjadi, bahwa nilai dari sesuatu justru terletak pada waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Kecemasan modern seringkali lahir dari rasa tidak cukup cepat, tidak cukup berhasil, tidak cukup diakui. Padahal hidup bukanlah lomba di mana garis finishnya harus dicapai bersama orang lain. Kesabaran menuntun kita untuk memahami bahwa setiap orang berjalan dengan waktu dan ritmenya sendiri. Keberanian yang sesungguhnya adalah ketika seseorang berani tetap berjalan pelan, sambil mendengarkan detak jantungnya sendiri di tengah hiruk-pikuk langkah orang lain. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidakpastian. Dunia modern dibangun di atas ketakutan akan kehilangan kendali. Oleh karena itu, segala hal harus direncanakan, dijadwalkan, dan diukur. Namun hidup tidak sepenuhnya tunduk pada rumus efisiensi. Ada hal-hal yang hanya bisa tumbuh ketika kita bersedia menunggu, bersedia mempercayai proses tanpa tahu hasilnya akan seperti apa. Dalam keheningan itulah kesabaran menunjukkan wajah keberaniannya. Bukan dalam sorotan lampu, bukan dalam gemuruh kemenangan, melainkan dalam langkah pelan seseorang yang memilih tetap tenang ketika dunia di sekitarnya terbakar oleh keinginan untuk selalu lebih cepat. Maka, dalam kehidupan modern yang menuntut kita untuk selalu berlari, kesabaran adalah bentuk keberanian yang paling hening. Ia tidak menuntut tepuk tangan, tidak memerlukan pengakuan. Ia hanya menuntut keteguhan hati untuk tetap berdiri kokoh di tengah badai waktu. Percaya bahwa ketenangan tidak kalah berharga daripada kecepatan. Karena pada akhirnya, keberanian sejati bukanlah tentang siapa yang tiba lebih dahulu, melainkan siapa yang mampu tetap utuh meski dunia terus berlari tanpa menunggu. Di era digital ini, setiap detik terasa seperti panggung terbuka. Dunia maya telah menjadi cermin baru, di mana manusia menatap dirinya.
bukan untuk mengenali, tetapi untuk dinilai. Kita hidup dalam zaman ketika keheningan dianggap tidak relevan, ketika diam tampak seperti kehilangan eksistensi. Segalanya harus dibagikan, dikomentari, disebarluaskan. Namun di tengah derasnya arus informasi dan citra diri yang terus diperbarui, muncul bentuk keberanian yang nyaris terlupakan. Kesabaran untuk tidak bereaksi, kesabaran untuk tidak selalu menampilkan segalanya. Kesabaran dalam dunia digital adalah seni menahan diri di tengah dorongan untuk terlihat. Kita sering kali merasa harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita bahagia, sukses, atau kuat. Padahal tidak semua perasaan perlu diketahui, tidak semua perjalanan harus disiarkan. Keberanian sejati kadang terletak pada kemampuan untuk menahan jari, untuk tidak mengunggah sesuatu demi validasi sesaat. Dalam diam itu, ada kekuatan yang lembut namun kokoh, kekuatan untuk hidup tanpa terus-menerus meminta pengakuan. Media sosial menciptakan ruang di mana kecepatan informasi melampaui kecepatan refleksi. Dalam sekejap, opini menjadi kebenaran, emosi menjadi konten, dan privasi menjadi barang langka. Banyak yang tergesa-gesa berbicara sebelum berpikir, bereaksi sebelum memahami, atau menghakimi sebelum tahu. Kesabaran menjadi semacam benteng moral yang menahan kita dari arus impulsif ini. Ia mengajarkan kita untuk menimbang sebelum berbagi, untuk berpikir sebelum mengomentari, dan untuk berdiam diri ketika suara tidak lagi membawa makna. Kesabaran digital juga berarti keberanian untuk menolak budaya segera. Dunia maya menuntut respon cepat, suka, komentar, unggahan, klarifikasi. Namun tidak semua hal membutuhkan reaksi instan. Ada kebijaksanaan dalam menunggu, dalam memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Di sanalah kesabaran bekerja, mengajarkan kita bahwa tidak semua hal yang viral memiliki nilai, dan tidak semua yang diam berarti lemah. Lebih jauh, kesabaran ini juga adalah bentuk penghormatan terhadap ruang pribadi. Kita sering lupa bahwa hidup yang dibagikan terlalu banyak kehilangan maknanya. Ada hal-hal yang justru tumbuh indah dalam kesunyian, proses, doa, luka, dan cinta. Tidak mengunggah bukan berarti tidak peduli, kadang itu berarti kita sedang menjaga sesuatu agar tetap murni. Dunia digital seringkali membingkai kehidupan seperti pameran tanpa dinding. Namun keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk menutup tirai ketika perlu. Kesabaran untuk tidak selalu hadir di layar bukanlah pelarian, melainkan pemulihan. Di saat perhatian manusia telah menjadi komoditas, memilih diam adalah tindakan revolusioner. Kesabaran menjadi cara untuk kembali merasakan dunia nyata. Menatap wajah, bukan layar. Mendengar suara, bukan notifikasi. Ia mengingatkan kita bahwa hidup sejati berlangsung di luar jaringan, di ruang-ruang sederhana yang tidak membutuhkan penonton. Maka, dalam dunia digital yang riuh dan cepat, kesabaran adalah bentuk keberanian yang paling hening. Ia tidak menolak kemajuan, tetapi menegaskan kendali atas diri sendiri. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua harus dibagikan, tidak semua harus direspons. Karena kadang, kekuatan terbesar seseorang justru tampak dari kemampuannya untuk menahan diri, untuk menjaga keheningan di tengah kebisingan dunia maya yang tak pernah berhenti berbicara. Zaman ini adalah zaman ketika suara lebih cepat berlari daripada pikiran. Media sosial, ruang publik, dan bahkan percakapan sehari-hari telah menjadi arena tempat amarah dengan mudah menyala. Kita hidup di tengah masyarakat yang semakin terpecah, di mana perbedaan pandangan seringkali berubah menjadi permusuhan dan ketidaksepahaman dianggap sebagai ancaman. Dalam situasi seperti ini, kesabaran bukan sekadar sikap moral, ia adalah bentuk keberanian yang hening, keberanian untuk menahan diri ketika dunia menuntut kita untuk membalas. Menahan amarah di tengah polarisasi sosial bukan berarti bersikap pasif atau acuh. Sebaliknya, ia adalah tindakan sadar untuk melawan naluri yang paling primitif dalam diri manusia, keinginan untuk membalas. Di tengah derasnya arus opini dan provokasi, kesabaran menjadi tameng terakhir yang menjaga kita, agar tidak terjerumus ke dalam siklus kebencian yang tak berujung. Butuh keberanian besar untuk tetap tenang ketika diserang, untuk tetap berpikir jernih ketika dihina, dan untuk tetap menghormati orang lain ketika pandangan mereka berbeda jauh dari milik kita.
Dunia modern telah mengubah kemarahan menjadi hiburan. Perdebatan yang keras lebih menarik perhatian daripada percakapan yang mendalam. Kata-kata kasar lebih cepat disebarkan daripada argumen yang bijak. Dalam atmosfer seperti ini, kesabaran seolah kehilangan tempatnya. Namun justru di sanalah nilainya diuji. Kesabaran menjadi bentuk perlawanan terhadap budaya reaksi cepat, terhadap dorongan untuk selalu membuktikan diri melalui kemarahan. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak sebelum membalas, untuk mendengar sebelum menuduh, dan untuk memahami sebelum menghakimi. Amarah seringkali lahir dari rasa takut, takut kehilangan identitas, takut dianggap salah, takut tidak didengar. Namun kesabaran menuntun kita untuk melihat bahwa keberanian sejati bukanlah berteriak paling keras, melainkan tetap diam ketika hati mulai terbakar. Diam bukan berarti kalah, diam berarti memilih untuk menjaga martabat. Kesabaran memberi kita ruang untuk berpikir, untuk meredakan ego, dan untuk menimbang kembali. Apakah yang kita perjuangkan benar-benar kebenaran atau sekadar pembenaran diri? Di tengah masyarakat yang mudah terpecah karena isu politik, agama, atau pandangan hidup, kesabaran menjadi perekat yang jarang disadari. Ia bukan hanya milik individu, melainkan juga milik kolektif. Sebab peradaban tidak tumbuh dari keberingasan, melainkan dari kemampuan manusia untuk menahan amarah dan mencari titik temu. Kesabaran adalah jembatan di atas jurang perbedaan. Jembatan yang mungkin sunyi, tapi kuat menopang langkah menuju pengertian bersama. Menahan amarah bukan berarti menolak keadilan. Kesabaran tidak sama dengan menyerah. Ia adalah kemampuan untuk menyalurkan energi kemarahan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dialog, aksi, atau perubahan. Ia adalah keberanian untuk memilih cara yang tidak merusak, untuk mengubah amarah menjadi kebijaksanaan. Dalam dunia yang mudah tersulut, kesabaran menjadi tindakan revolusioner. Bukan karena ia keras, tapi karena ia tenang. Maka ketika dunia terus terpecah oleh kebisingan dan kebencian, kesabaran kembali menunjukkan bentuk keberanian paling sejatinya. Ia berdiri di tengah badai, tidak dengan pedang di tangan, melainkan dengan ketenangan di dada. Kesabaran mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk melawan semua orang, tetapi kemampuan untuk tidak kehilangan diri sendiri ketika dunia memprovokasi untuk marah. Dan di saat seperti itu, dia menjadi suara yang paling berani di antara gemuruh teriakan yang memecah manusia satu sama lain. Cinta di era modern adalah sesuatu yang serba cepat, pertemuan singkat, percakapan instan, dan perpisahan yang sering kali terjadi sebelum sempat dimengerti. Dalam dunia yang dipenuhi pilihan, hubungan manusia menjadi rapuh karena kita terbiasa menukar kedekatan dengan kenyamanan sementara. Di tengah semua itu, kesabaran muncul sebagai bentuk cinta yang paling tulus. Bukan karena ia indah, melainkan karena ia menuntut keteguhan hati. Dalam kesabaran, cinta berhenti menjadi sekadar perasaan dan berubah menjadi komitmen yang hidup dalam keseharian. Kesabaran dalam mencintai bukan hanya tentang menunggu seseorang datang atau berubah. Ia adalah kemampuan untuk tetap memahami ketika disakiti, tetap menghargai ketika tidak dimengerti, dan tetap setia pada nilai-nilai kebaikan, bahkan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Dunia modern mengajarkan kita untuk mencari yang baru ketika sesuatu terasa sulit, tetapi cinta yang sejati justru diuji oleh ketidaknyamanan. Disinilah kesabaran menjadi bukti keberanian. Keberanian untuk tidak menyerah pada godaan untuk lari, keberanian untuk tetap hadir ketika lebih mudah untuk pergi. Hubungan manusia kini seringkali diukur dengan standar kepuasan cepat. Seberapa sering seseorang memberi kabar, seberapa banyak perhatian yang ditunjukkan, atau seberapa romantis sebuah momen diabadikan. Namun cinta yang sejati tidak tumbuh dari intensitas momen, melainkan dari konsistensi kesabaran. Ia tumbuh dari kemampuan untuk memahami bahwa manusia bukanlah makhluk sempurna. Kita semua membawa luka, masa lalu, dan sisi-sisi yang tidak selalu indah. Kesabaran mengajarkan kita untuk mencintai bukan hanya kelebihan seseorang, tetapi juga ketidaksempurnaannya. Kesabaran juga menuntun kita untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa, tanpa tuntutan berlebihan, tanpa kebutuhan untuk selalu benar, dan tanpa dorongan untuk mengubah orang lain sesuai kehendak diri.
Ia mengajarkan bahwa cinta bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi ruang bagi dua jiwa untuk tumbuh bersama. Di tengah ego yang mudah terluka dan ekspektasi yang terus bertambah, kesabaran menjadi jembatan yang menjaga agar hubungan tidak runtuh oleh hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dipahami jika hati mau tenang sejenak. Lebih dari itu, kesabaran dalam cinta juga berarti kesetiaan terhadap proses. Tidak semua hal bisa segera indah. Ada waktu di mana cinta terasa hambar, di mana jarak dan perbedaan membuatnya tampak melemah. Namun justru di saat itulah kesabaran berperan. Ia menjaga api cinta agar tidak padam, memberi waktu bagi luka untuk sembuh, dan memberi ruang bagi pengertian untuk tumbuh. Cinta yang terburu-buru seringkali rapuh, cinta yang sabar memiliki akar yang dalam. Di era di mana kata move on terdengar lebih kuat daripada kata bertahan, kesabaran menjadi bentuk keberanian yang nyaris langka. Ia menolak narasi bahwa meninggalkan selalu lebih bijak daripada memperbaiki. Padahal terkadang cinta tidak membutuhkan langkah besar untuk bertahan. Hanya hati yang bersedia menunggu, memahami, dan terus mencoba. Kesabaran bukan berarti menoleransi luka yang tak sehat, melainkan tentang membedakan antara kapan harus bertahan dengan kasih dan kapan harus melepaskan dengan tenang. Maka kesabaran adalah cinta yang tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Ia hadir dalam setiap pengertian kecil, dalam setiap diam yang menahan kata kasar, dalam setiap usaha memperbaiki ketika hubungan terasa jauh. Kesabaran adalah keberanian untuk mencintai dengan mata terbuka, melihat segala kekurangan, tapi tetap memilih untuk bertahan. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang menjadi seseorang yang mampu mencintai dengan sabar di tengah ketidaksempurnaan yang nyata. Zaman modern adalah zaman ketidakpastian. Dunia kerja berubah dengan cepat, stabilitas yang dulu dijanjikan oleh pendidikan kini tak lagi pasti, dan nilai kesuksesan bergeser menjadi sesuatu yang semakin kabur. Banyak orang bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk membuktikan diri pada keluarga, pada masyarakat, bahkan pada diri mereka sendiri. Di tengah tekanan untuk terus naik, untuk terus produktif, untuk terus relevan, muncul bentuk keberanian yang jarang disadari. Kesabaran untuk tetap berjalan meski arah belum jelas. Kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian karier dan finansial bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bukti kedewasaan batin. Ia adalah kemampuan untuk menahan diri dari rasa panik ketika rencana hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dunia modern seringkali membuat kita percaya bahwa keberhasilan harus datang cepat, bahwa di usia tertentu kita harus sudah mapan, bahwa prestasi harus terlihat, bahwa kesuksesan harus tampak dari luar. Padahal perjalanan setiap orang memiliki waktu yang berbeda. Kesabaran mengajarkan kita untuk menghormati proses itu, untuk memahami bahwa tidak semua yang terlambat berarti gagal, dan tidak semua yang cepat berarti benar. Setiap individu kini hidup di bawah tekanan ekspektasi sosial yang besar. Media sosial menampilkan pencapaian orang lain seperti galeri kesempurnaan, dan tanpa sadar, banyak yang membandingkan dirinya dengan ilusi yang dikurasi. Dalam keheningan malam, kecemasan muncul. Mengapa hidupku tidak secepat mereka? Mengapa pekerjaanku tidak seberarti milik orang lain? Namun, di tengah kegelisahan itu, kesabaran hadir sebagai pelipur yang rasional. Ia mengingatkan bahwa setiap perjalanan memiliki ritme sendiri, dan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang mampu tetap berjalan meski jalannya terjal dan sunyi. Kesabaran juga berarti menerima bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dunia profesional modern seringkali menuntut kesempurnaan, tidak boleh salah, tidak boleh lambat, tidak boleh berhenti. Padahal justru dari kesalahan dan keterlambatan itulah karakter manusia dibentuk. Kesabaran memberi ruang bagi kita untuk belajar, memperbaiki, dan tumbuh. Ia melatih kita untuk tidak menyerah hanya karena hasil belum terlihat, untuk terus berusaha meski dunia seolah menutup pintu. Dalam konteks itu, kesabaran adalah keberanian untuk tetap berjuang tanpa kepastian akan kemenangan. Lebih dari sekadar bertahan, kesabaran juga mengajarkan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Ketika dunia menawarkan banyak jalan pintas,
pekerjaan instan, uang cepat, kesuksesan semu. Kesabaran menjadi pagar moral yang menjaga kita dari pilihan yang menyesatkan. Ia menuntun kita untuk tidak tergoda oleh hasil singkat, melainkan mempercayai proses yang lambat namun kokoh. Dalam ekonomi yang tidak menentu dan dunia kerja yang semakin kompetitif, kesabaran melatih kita untuk tetap tegak, untuk menahan diri dari keputusasaan, dan untuk terus mencari arah tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Mungkin kesabaran adalah bentuk keberanian yang paling hening dalam dunia profesional. Tidak ada tepuk tangan untuk mereka yang terus mencoba tanpa hasil yang terlihat. Tidak ada sanjungan untuk mereka yang masih berjuang di balik layar ketidakpastian. Namun di balik keheningan itu ada keberanian luar biasa. Keberanian untuk tidak berhenti. Sebab pada akhirnya hidup bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa sabar kita tetap melangkah ketika jalan di depan tidak lagi pasti. Dalam dunia yang terus menuntut percepatan, kesabaran adalah kekuatan yang menjaga manusia agar tidak kehilangan arah di tengah kejaran ambisi. Dan disitulah letak keberanian yang paling sejati. Keberanian untuk tetap percaya pada proses, bahkan ketika dunia berkata, "Kau seharusnya sudah sampai." Kita hidup di masa ketika luka batin menjadi bagian dari percakapan publik. Kata healing menjadi tren, sering diucapkan di sela percakapan ringan, dijadikan caption, bahkan dirayakan dalam berbagai bentuk aktivitas. Namun di balik popularitas istilah itu tersimpan ironi. Semakin banyak orang berbicara tentang penyembuhan, semakin sedikit yang benar-benar sabar menjalani prosesnya. Dunia modern yang serba cepat telah menanamkan ilusi bahwa bahkan luka pun bisa sembuh dengan segera. Asal kita cukup berusaha, cukup berlibur, cukup membeli sesuatu yang menenangkan hati. Padahal penyembuhan bukanlah perlombaan dan kesabaran adalah satu-satunya jalan yang benar untuk sampai ke kedamaian sejati. Kesabaran dalam proses penyembuhan diri adalah keberanian untuk mengakui bahwa luka tidak dapat dihapus dengan cepat. Ia adalah kesediaan untuk menghadapi diri sendiri dengan jujur, menatap bagian yang rapuh, mengakui rasa bersalah, menerima kesedihan tanpa berusaha menutupinya dengan tawa palsu. Dunia modern seringkali menuntut kita untuk terlihat baik-baik saja, untuk segera move on, agar tetap bisa produktif dan diterima. Tapi kesabaran mengajarkan sebaliknya, bahwa ada masa di mana kita harus berhenti, bukan karena kalah, melainkan karena tubuh dan jiwa memerlukan waktu untuk bernapas. Dalam proses penyembuhan, kesabaran berarti memberi waktu bagi luka untuk bercerita. Tidak semua rasa sakit harus segera dimengerti, dan tidak semua kesedihan harus segera diatasi. Ada duka yang perlu dirasakan sepenuhnya agar bisa dilepaskan dengan benar. Kesabaran menuntun kita untuk tidak melompat ke akhir cerita, tetapi membiarkan diri berjalan perlahan dari babak ke babak, meski setiap langkah terasa berat. Proses inilah yang sering dihindari oleh banyak orang, karena menuntut keberanian untuk diam bersama rasa sakit yang tak nyaman. Padahal justru di sanalah keutuhan diri mulai terbentuk kembali, bukan melalui kecepatan, tetapi melalui ketulusan menerima ketidaksempurnaan diri. Kesabaran juga memberi makna baru pada kata healing. Ia bukan tentang melupakan, melainkan tentang berdamai. Bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan tentang memandangnya tanpa lagi terbakar oleh penyesalan. Kesabaran mengubah luka menjadi pelajaran dan kesedihan menjadi kedewasaan. Dalam kesabaran kita memahami bahwa tidak ada kebahagiaan yang benar-benar tulus tanpa melalui kesedihan yang jujur. Bahwa keutuhan bukan berarti tanpa retak, melainkan tetap utuh meski pernah hancur. Namun di tengah tekanan sosial yang mendorong kita untuk cepat sembuh, kesabaran tampak seperti kelemahan. Orang yang masih terluka dianggap belum cukup kuat. Orang yang masih berduka dianggap belum bisa let go. Padahal mereka yang mampu tinggal di tengah luka tanpa melarikan diri adalah sosok paling berani di antara kita. Karena butuh kekuatan besar untuk tidak menutupi kesedihan dengan topeng bahagia. Butuh keteguhan hati untuk tidak menyerah pada rasa hampa. Dan butuh kesabaran yang mendalam untuk terus memilih hidup meski hati belum sepenuhnya pulih. Pada akhirnya, penyembuhan sejati tidak terjadi dalam sekejap. Ia tidak bisa dipaksa oleh waktu, motivasi,
atau bahkan kata-kata penghiburan. Ia adalah proses sunyi yang berjalan di dalam diri, di mana kesabaran menjadi penuntun utama. Sebab hanya dengan kesabaran, seseorang dapat belajar menerima bahwa luka adalah bagian dari perjalanan manusia. Bahwa setiap rasa sakit yang dihadapi dengan kesabaran akan membawa makna, bukan hanya penderitaan. Dan ketika seseorang sampai di titik itu, titik di mana ia tidak lagi tergesa untuk sembuh, di sanalah kedamaian mulai lahir perlahan, diam-diam, seperti matahari yang muncul setelah hujan panjang. Kita hidup di dunia yang terlalu memuja hasil. Setiap pencapaian diukur dari angka, berapa cepat seseorang mencapai tujuan, seberapa banyak yang ia miliki, seberapa tampak keberhasilannya di mata orang lain. Dunia modern telah membentuk standar kesuksesan yang instan. Lulus tepat waktu, karier melesat dalam usia muda, hidup tanpa jeda dari kesalahan. Dalam budaya yang menuntut hasil, kesabaran tampak seolah tidak relevan. Namun justru disinilah bentuk keberanian yang paling hening muncul. Keberanian untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Kesabaran dalam menghargai proses bukanlah tentang pasrah atau menyerah pada lambatnya perjalanan. Ia adalah kesadaran bahwa setiap langkah yang diambil, setiap usaha yang dicurahkan, memiliki nilai intrinsik yang tidak selalu terlihat secara langsung. Dunia modern seringkali mengajarkan bahwa yang terlihat adalah yang penting, padahal banyak hal yang paling berharga justru tumbuh secara diam-diam, jauh dari sorotan. Menunggu, berproses, belajar dari kegagalan, dan terus melangkah meski tanpa hasil yang instan. Itulah keberanian dalam bentuk yang paling tenang. Seringkali kita tergoda untuk menuntut imbalan segera. Kita ingin pengakuan, kita ingin validasi, kita ingin hasil dari setiap usaha secepat mungkin. Namun kesabaran mengajarkan sebaliknya, bahwa proses memiliki ritme sendiri dan setiap langkah memiliki pelajaran yang berbeda. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap bekerja dan berjuang ketika dunia menuntut hasil yang instan. Untuk tetap konsisten ketika pencapaian belum tampak, dan untuk tetap optimis ketika usaha terasa sia-sia. Ia adalah bukti bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi tentang perjalanan itu sendiri. Dalam konteks ini, kesabaran juga menjadi bentuk perlindungan diri. Dengan terlalu fokus pada hasil, manusia mudah terjebak dalam stres, kecemasan, dan frustrasi. Ia lupa bahwa proses, meski panjang dan berliku, adalah ruang di mana karakter dibentuk, keterampilan diasah, dan ketahanan diuji. Kesabaran mengingatkan kita bahwa ada nilai yang tak terlihat dari kerja keras yang tekun, nilai yang tidak bisa diukur dengan angka, penghargaan, atau pujian. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan yang datang terlalu cepat seringkali rapuh, sedangkan proses yang dijalani dengan sabar membangun fondasi yang kuat dan tahan lama. Lebih jauh, kesabaran menuntun kita untuk melihat bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Dunia mungkin menilai kecepatan atau kuantitas, tetapi proses setiap individu berbeda. Tidak semua perjalanan bisa dipercepat. Tidak semua mimpi bisa dicapai tanpa kesabaran yang panjang. Menghargai proses berarti menerima bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berkembang berbeda-beda, dan bahwa setiap usaha, betapapun lambatnya, memiliki makna. Kesabaran juga menumbuhkan empati terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika kita berhenti menuntut hasil instan, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk belajar, gagal, dan bertumbuh tanpa rasa takut akan penilaian dunia. Kita belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mencapai garis finish, tetapi tentang bagaimana kita melangkah dengan integritas, ketekunan, dan kesadaran penuh. Pada akhirnya, kesabaran adalah keberanian yang paling hening dalam dunia yang memuja hasil. Ia berdiri tegak di tengah tuntutan instan, diam namun kokoh, menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah garis akhir, melainkan perjalanan yang ditempuh dengan penuh kesadaran. Karena hanya dengan kesabaran, kita dapat menikmati proses, menghargai setiap langkah, dan menemukan arti sejati dari setiap pencapaian yang lahir dari kerja keras dan ketekunan yang tulus. Kesabaran mengajarkan kita bahwa perjalanan itu sendiri adalah hadiah, bahkan ketika dunia hanya menilai hasil. Di zaman modern, identitas seseorang seringkali menjadi medan pertempuran yang sunyi namun berat.
Kita hidup dalam masyarakat yang penuh ekspektasi, dari keluarga, teman, lingkungan kerja, hingga media sosial yang menilai setiap langkah. Dunia menuntut kita untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Cepat, sukses, terlihat bahagia, dan selalu relevan. Namun kenyataannya, identitas manusia tidak lahir instan. Ia dibentuk melalui pengalaman, kegagalan, keberanian, dan refleksi panjang. Dalam pusaran tuntutan itu, kesabaran muncul sebagai bentuk keberanian yang paling hening. Keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri, meski dunia menekan untuk segera jadi seseorang. Krisis identitas bukan sekadar kebingungan tentang siapa diri kita, tetapi juga konflik antara siapa kita dan siapa yang diharapkan orang lain. Dalam dunia modern yang terus membandingkan hidup satu sama lain, rasa tidak cukup sering muncul, menimbulkan kecemasan, rasa bersalah, dan tekanan emosional yang berat. Kesabaran di sini bukan tentang menyerah atau pasrah. Ia adalah kemampuan untuk tetap berjalan di jalur diri sendiri, memberi ruang bagi pertumbuhan, dan menahan godaan untuk memenuhi standar yang bukan milik kita. Ia adalah keberanian untuk mengatakan, diam-diam bahwa waktu kita berbeda, ritme kita berbeda, dan perjalanan kita unik. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk menghadapi kritik dan penilaian sosial dengan ketenangan. Dunia sering menuntut jawaban cepat. Apakah kamu sudah mapan? Apakah kamu sudah mencapai apa yang seharusnya dicapai? Apakah kamu sudah bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan tekanan yang membuat kita mudah terseret oleh kebisingan eksternal. Namun dengan kesabaran, kita belajar untuk menenangkan diri, merenung, dan mendengar suara batin sendiri. Kita belajar bahwa perjalanan menemukan diri tidak bisa diukur dengan ukuran orang lain. Dan bahwa kesuksesan sejati bukan tentang memenuhi ekspektasi sosial, melainkan tentang mengenali dan menghargai siapa diri kita sebenarnya. Lebih jauh, kesabaran memungkinkan kita untuk memproses konflik internal yang muncul dari krisis identitas. Banyak orang terburu-buru mencari jawaban, harus ikut arus, harus meniru yang populer, atau harus menyesuaikan diri agar diterima. Padahal proses menemukan diri seringkali lambat, berliku, dan penuh pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Kesabaran memberi ruang bagi kita untuk memahami nilai-nilai, preferensi, dan tujuan hidup secara perlahan. Ia adalah kemampuan untuk tetap bertahan di tengah kebingungan, menunggu pemahaman tumbuh seiring waktu, dan menerima diri kita dengan semua kontradiksi yang ada. Kesabaran juga menjadi alat pemberdayaan. Dengan sabar menghadapi krisis identitas, kita mampu menolak tekanan untuk berubah demi validasi eksternal. Kita mampu membangun integritas diri yang kokoh, memahami bahwa identitas bukan sesuatu yang bisa dipaksakan oleh ekspektasi dunia, tetapi sesuatu yang harus ditempa melalui pengalaman, refleksi, dan keberanian untuk tetap otentik. Dalam dunia yang terus membisikkan bahwa kita harus cepat dewasa dan cepat berhasil, kesabaran adalah pernyataan berani. Saya akan menemukan diri saya pada waktu yang tepat dengan cara yang benar, tanpa menuruti tekanan yang memaksa. Pada akhirnya, kesabaran adalah bentuk keberanian yang paling hening dalam menghadapi krisis identitas. Ia bukan tentang bersikap keras atau memaksakan jawaban, tetapi tentang keberanian untuk menunggu, merenung, dan memahami diri sendiri di tengah kebisingan ekspektasi. Ia adalah ketenangan yang mampu menahan gelombang dunia, menjaga integritas pribadi, dan menegaskan bahwa menemukan diri sejati adalah perjalanan panjang, bukan tujuan instan. Dalam diam itu, kesabaran mengajarkan bahwa identitas yang kuat lahir bukan dari kepatuhan pada dunia, tetapi dari keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Memaafkan seringkali dianggap mudah, bahkan seolah menjadi kewajiban moral yang sederhana. Namun pada kenyataannya, memaafkan adalah salah satu bentuk kesabaran yang paling sulit dan sekaligus paling berani. Di dunia modern yang bergerak cepat, di mana setiap luka dapat disulap menjadi cerita publik dan setiap kesalahan menjadi konsumsi sosial, kemampuan untuk memaafkan bukanlah tindakan spontan. Ia adalah hasil dari kesabaran yang panjang, dari ketenangan batin, dan dari keberanian untuk menolak dorongan alami, membalas dendam atau menahan rasa sakit.
Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan berarti menerima ketidakadilan, dan bukan berarti menyerah pada penderitaan yang telah diberikan. Ia adalah tindakan sadar untuk melepaskan ego dan kemarahan, untuk menahan impuls membalas, dan untuk memberikan ruang bagi hati untuk berdamai. Dalam budaya modern yang sering memuja kekuatan agresif dan respons cepat, memaafkan tampak lemah. Namun di balik keheningan memaafkan, terdapat keberanian yang tak terlihat. Keberanian untuk tetap berdiri teguh di tengah luka, keberanian untuk tidak membiarkan kebencian merusak integritas diri, dan keberanian untuk meyakini bahwa damai batin lebih berharga daripada kemenangan dalam pertarungan emosional. Kesabaran dalam memaafkan adalah seni yang membutuhkan waktu. Tidak semua luka bisa disembuhkan dalam sekejap. Ada rasa sakit yang menempel lama, ada pengkhianatan yang membuat hati tertutup, dan ada kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Kesabaran menuntun kita untuk menghadapi semua itu tanpa terburu-buru, memberi waktu bagi emosi untuk mereda, dan memberi ruang bagi pemahaman yang lebih dalam. Memaafkan bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk tidak membiarkan diri terus-terusan menderita karena tindakan orang lain. Dalam diam itu, kesabaran dan keberanian berpadu menjadi satu. Keberanian untuk melepaskan dan kesabaran untuk menunggu hati siap. Dalam hubungan antar manusia, kemampuan memaafkan juga menjadi bentuk perlindungan diri. Dunia modern sering mendorong kita untuk mempertahankan harga diri dengan menuntut balas atau mengukuhkan posisi. Namun, memaafkan mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari membalas, tetapi dari mampu berdamai dengan luka, dari mampu menahan amarah, dan dari mampu tetap menjaga ketenangan di tengah konflik. Ia adalah bentuk kesabaran yang paling personal, karena tindakan ini tidak tergantung pada orang lain. Kita memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk diri kita sendiri, agar hati tidak menjadi tawanan dendam yang tak berujung. Kesabaran dalam memaafkan juga menuntun kita untuk memahami kemanusiaan, bahwa semua orang memiliki keterbatasan, bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan bahwa kadang kita pun pernah melukai tanpa sadar. Dalam pengertian ini, memaafkan bukan sekadar tindakan sosial, tetapi latihan batin yang melatih empati, kedewasaan, dan ketenangan. Ia membutuhkan keberanian untuk tetap terbuka meski pernah terluka, untuk tetap percaya pada kebaikan meski pernah dikhianati, dan untuk tetap menjalani hidup tanpa dibebani dendam yang menggerogoti hati. Maka, memaafkan adalah kesabaran yang paling hening dan paling kuat. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, namun di dalam keheningan itu terdapat keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk berdamai dengan luka, keberanian untuk menahan ego, dan keberanian untuk memilih kedamaian di atas amarah. Dalam dunia yang sering mengagungkan balas dendam, memaafkan adalah revolusi diam yang menunjukkan bahwa ketenangan hati dan keberanian batin tidak kalah hebat dibandingkan kemenangan yang diraih dengan suara keras. Dunia modern dihadapkan pada krisis yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perubahan iklim, bencana alam, ketidakadilan sosial, kemiskinan, perang, dan ketegangan global menjadi kenyataan sehari-hari yang seolah menuntut respons instan. Dalam menghadapi semua itu, manusia sering merasa kecil, tak berdaya, dan frustrasi. Media menayangkan kemarahan dan kepanikan, sementara lingkungan hidup kita terus menuntut tindakan cepat. Namun di tengah kekacauan ini, muncul bentuk keberanian yang paling sunyi, kesabaran. Kesabaran dalam konteks ini bukan tanda pasif, melainkan keberanian untuk tetap bertindak, tetap berharap, dan tetap menjaga integritas ketika dunia seolah runtuh di sekitar kita. Kesabaran menghadapi krisis global menuntut kita untuk menerima bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Dunia yang hancur karena polusi, ketidakadilan, dan konflik manusia tidak akan pulih dengan satu aksi heroik meski niatnya tulus. Disinilah keberanian kesabaran diuji, kemampuan untuk terus berkontribusi meski hasilnya belum terlihat, kemampuan untuk tetap berjuang meski banyak yang menyerah, dan keberanian untuk tidak tergoda oleh putus asa ketika ancaman terasa begitu besar. Kesabaran adalah pengingat bahwa perubahan sejati lahir dari konsistensi, bukan dari reaksi panik. Dalam menghadapi krisis,
Kesabaran juga berarti belajar mendengarkan proses alam dan dinamika sosial. Alam memiliki ritmenya sendiri, dan masyarakat memiliki waktu untuk belajar dan beradaptasi. Kesabaran mengajarkan kita untuk bertindak dengan penuh pertimbangan, bukan sekadar emosi. Ia menuntun kita untuk memahami bahwa setiap tindakan kecil, meski tampak tak berarti di mata dunia, memiliki dampak kumulatif. Kesabaran menegaskan bahwa keberanian bukan selalu bersifat spektakuler. Kadang ia hadir dalam aksi sederhana, berulang, dan tenang, yang mungkin hanya disadari oleh waktu. Kesabaran juga menjadi bentuk tanggung jawab moral. Dalam menghadapi krisis kemanusiaan, kita dihadapkan pada dilema, berbuat banyak tetapi merasa tak cukup, atau diam dan merasa kalah. Kesabaran mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah mampu bertahan untuk terus berkontribusi, tetap peduli, dan tetap empatik meski dunia tidak memberi penghargaan. Dalam keheningan itu, kesabaran menjadi perisai yang menjaga agar kita tidak larut dalam frustrasi, tetapi tetap memfokuskan energi pada tindakan nyata yang membawa perubahan, sekecil apapun. Lebih jauh, kesabaran menghadapi krisis dunia mengajarkan manusia tentang harapan. Dunia yang penuh konflik dan bencana sering membuat kita ragu akan masa depan. Namun kesabaran bukan berarti menunggu tanpa berbuat. Ia adalah keberanian untuk bertahan, untuk membangun ketahanan, dan untuk tetap percaya bahwa langkah-langkah kecil dan konsisten dapat menggerakkan perubahan besar. Ia adalah bukti bahwa meski manusia hanyalah bagian kecil dari sistem besar, kontribusi sabar setiap individu memiliki makna yang tak ternilai. Akhirnya, kesabaran dalam menghadapi krisis global adalah bentuk keberanian yang paling hening dan paling mulia. Tidak ada sorak-sorai ketika seseorang menanam pohon untuk mengurangi karbon, ketika relawan menolong korban bencana, atau ketika komunitas memelihara perdamaian di tengah konflik. Namun di balik sunyinya, tindakan itu terdapat kekuatan besar. Kekuatan untuk tetap berharap, tetap beraksi, dan tetap menjaga integritas di tengah ketidakpastian yang melingkupi dunia. Dalam dunia yang menuntut solusi instan dan reaksi cepat, kesabaran adalah pengingat bahwa keberanian sejati tidak selalu riuh, melainkan diam, teguh, dan penuh makna. Sebuah keberanian yang mampu menahan badai global tanpa kehilangan kemanusiaan. Jika Anda mencari ruang untuk merenung, menemukan inspirasi, dan menyemai kesabaran dalam diri, arah baru adalah teman perjalanan Anda. Di sini setiap cerita, setiap motivasi, dan setiap refleksi hadir untuk mengingatkan, keberanian yang paling sejati sering muncul dalam keheningan. Bergabunglah, temukan ketenangan dalam proses, dan biarkan diri Anda tumbuh dengan bijak, selangkah demi selangkah di arah baru kehidupan Anda.